Evaluasi pembelajaran IPS kelas rendah. Secara ontologis, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Permana tahun 2015, halaman 27 menunjukkan siswa kurang aktif dalam proses belajar mengajar IPS. Siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran IPS karena selama ini mata pelajaran IPS hanya dianggap sebagai mata pelajaran hafalan saja dan kurang menekankan pada aspek afektif dan psikomotor. Pembelajaran berpusat pada guru, metode yang kurang efektif, tidak menggunakan rencana pembelajaran atau RPP, tidak menggunakan media pembelajaran, siswa kurang diberi kesempatan untuk berkreativitas, siswa tidak diajak untuk menemukan konsep, tetapi ditujukan konsep yang harus selalu diingat. Siswa mudah lupa dengan apa yang sudah diingat sebelumnya karena pembelajaran IPS terbatas pada kegiatan membaca buku atau mendengar penjelasan. Akibatnya, hasil belajar IPS sangat rendah, yaitu dari 33 siswa yang tuntas hanya 14 siswa dengan kriteria ketuntasan 65. Secara epistemologis, menurut Ratnawulan dan Rusdiana tahun 2020 halaman 118 sampai 119 dalam pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang untuk melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kata alat disebut juga dengan istilah instrumen. Dengan demikian, alat evaluasi dikenal dengan instrumen evaluasi. Menurut Ratnawulan dan Rusdiana tahun 2020 halaman 21, evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi dalam bidang pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui tarif kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta mengetahui keefektifan pengajaran guru. Evaluasi pembelajaran mencakup kegiatan pengukuran dan penilaian. Berdasarkan tujuannya, evaluasi pembelajaran dibedakan atas evaluasi diagnostik, selektif, penempatan formatif, dan sumatif. Bila ditinjau dari sasarannya, evaluasi pembelajaran dapat dibedakan atas evaluasi konteks, input, proses, hasil, dan outcome. Proses evaluasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan. Menurut Endayani tahun 2018, halaman 123, IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. IPS di SD menggunakan pendekatan sesuai dengan ide. Satuan pendidikan SMP menggunakan pendekatan terpisah. Pada jenjang SMP, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. IPS secara sederhana dapat didefinisikan sebagai perpaduan dari berbagai konsep atau materi ilmu-ilmu sosial yang diramu untuk kepentingan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Solusi tadi dikuatkan oleh Nur Firdaus dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 137 sampai 138. Pada hakikatnya, materi pelajaran IPS di sekolah banyak mengandung konsep-konsep yang bersifat abstrak, sehingga diperlukan model yang tepat untuk mengajarkan IPS agar siswa lebih mudah memahami konsep yang terkandung dalam setiap materi yang dipelajari. Guru dapat memberikan perlakuan yang tepat bagi siswa dan dalam menyampaikan materi, menyediakan alat peraga, dan sebagainya, sesuai tahap perkembangan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa pada pelajaran IPS. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman, dunia pendidikan memerlukan berbagai inovasi. Hal ini dilakukan untuk kemajuan pendidikan. Menurut OYB dan kawan-kawan, tahun 2015 halaman 57, keunikan disiplin ilmu IPS dalam memecahkan masalah manusia, lingkungan, menyebabkan adaptasi penggunaan konsep dan prinsip berpikir kritis. Konsep inti selalu ada, tetapi mereka tertanam dalam konten khusus subjek. Bagi siswa untuk mempelajari konten IPS, keterlibatan intelektual sangat penting.
Semua siswa harus melakukan pemikiran mereka sendiri. Konstruksi pengetahuan mereka sendiri yang menuntut siswa harus mengarahkan diri. Guru yang baik mengenali ini dan karena itu fokus pada pertanyaan, bacaan, dan kegiatan yang merangsang pikiran siswa untuk mengambil kepemilikan konsep dan prinsip kunci yang mendasari subjek dan topik yang sedang dibahas. Berdasarkan kenyataan di lapangan, dapat disimpulkan pada pembelajaran IPS di sekolah dasar menunjukkan siswa kurang aktif dan kurang tertarik pada proses belajar IPS karena mata pelajaran IPS dianggap sebagai pelajaran yang hanya bersifat hafalan dan kurang menekankan pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar IPS. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi pada pembelajaran IPS agar kedepannya bisa menunjukkan perubahan hasil belajar IPS ke arah yang lebih baik atau meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ajeng Fitriasari akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran IPS kelas rendah. Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan oleh Ananda dan Fadhilatur Rahmi pada tahun 2017 halaman 14, di sekolah-sekolah di Kecamatan Bangkinang Kota terlihat bahwa evaluasi hasil belajar yang dilakukan dengan tes oleh guru-guru secara umum hanya dibuat secara dadakan, dibuat secara insidental, diambil dari lembar kerja siswa atau LKS yang diperjualbelikan, serta dari buku-buku paket tanpa mempertimbangkan kelayakan tes sebagai alat evaluasi. Tahapan perumusan tes yang dimulai dari perumusan kisi-kisi dan validasi tes kurang diperhatikan, bahkan tidak diperhatikan sama sekali, sehingga jarang sekali didapatkan instrumen tes yang sudah memenuhi syarat. Selain dari fakta di atas, ditemukan juga bahwa tes yang digunakan dibuat tanpa memperhatikan tingkat kognitif seorang siswa. Tes lebih banyak dibuat hanya mengukur tingkat kognitif rendah, low achievers, siswa, yaitu level ingatan saja. Menurut Ratnaulan dan Rusdiana tahun 2020 halaman 119, pada umumnya alat evaluasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Kita akan bahas tes terlebih dahulu. Menurut Kususma dalam Ratnaulan dan Rusdiana tahun 2020 halaman 119 menegaskan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data atau keterangan yang diinginkan dengan cara tepat dan cepat. Berdasarkan bentuknya, tes dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tes secara lisan, menuntut jawaban secara lisan. Yang kedua ada tes tulisan, menuntut jawaban secara tulisan. Dan yang ketiga ada tes tindakan, yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Menurut Nur Firdaus tahun 2019 halaman 97, tes pengukuran penilaian berguna untuk seleksi, penempatan, diagnosis, remedial, umpan balik, memotivasi, membimbing belajar, perbaikan kurikulum dan program pendidikan, serta pengembangan ilmu. Penilaian mata pelajaran IPS adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik dalam mata pelajaran IPS. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua, non-tes. Non-tes menurut Ratnaulan dan Rusdiana tahun 2020 halaman 119-120, alat evaluasi jenis non-tes antara lain observasi, wawancara, studi kasus, rating scale atau skala penilaian, checklist, dan inventory. Syarat menyusun alat penilaian membuat pertanyaan tes atau alat evaluasi tidak mudah, sebab tes atau pertanyaan merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan dan tingkah laku siswa setelah menerima pengajaran dari guru atau pengajaran di sekolah. Menurut Winkel dalam Magdalena dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 230, banyak alat evaluasi yang biasa digunakan di sekolah atau guru-guru di sekolah. Salah satunya adalah taksonomi Bloom. Dalam taksonomi Bloom ini terdapat 3 klasifikasi sasaran atau tujuan pendidikan, yaitu ranah kognitif, afektif, dan yang terakhir ranah psikomotor. Dan di setiap ranah ini dipisahkan kembali ke bagian yang lebih rinci sesuai dengan hierarkinya.
Dapat disimpulkan, permasalahan tersebut menunjukkan evaluasi pembelajaran IPS dengan tes yang dilakukan oleh guru-guru secara umum hanya dibuat tes secara dadakan atau dibuat secara insidental, diambil dari lembar kerja siswa atau LKS yang diperjualbelikan, serta dari buku-buku paket tanpa mempertimbangkan kelayakan tes sebagai alat evaluasi. Tes lebih banyak dibuat hanya mengukur tingkat kognitif rendah siswa, yaitu level ingatan saja. Seharusnya alat evaluasi dirancang dengan mempertimbangkan kelayakan tes, dengan memperhatikan kriteria atau persyaratan dalam evaluasi, yaitu mulai dari segi validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan juga sesuai dengan kurikulum yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Ajeng Fitriasari akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran IPS kelas rendah. Berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan oleh Ananda dan Fadhilatur Rahmi pada tahun 2017 halaman 14, di sekolah-sekolah di Kecamatan Bangkinang Kota terlihat bahwa evaluasi hasil belajar yang dilakukan dengan tes oleh guru-guru secara umum hanya dibuat secara dadakan, dibuat secara insidental, diambil dari lembar kerja siswa atau LKS yang diperjualbelikan, serta dari buku-buku paket tanpa mempertimbangkan kelayakan tes sebagai alat evaluasi. Tahapan perumusan tes yang dimulai dari perumusan kisi-kisi dan validasi tes kurang diperhatikan, bahkan tidak diperhatikan sama sekali, sehingga jarang sekali didapatkan instrumen tes yang sudah memenuhi syarat. Selain dari fakta di atas, ditemukan juga bahwa tes yang digunakan dibuat tanpa memperhatikan tingkat kognitif seorang siswa. Tes lebih banyak dibuat hanya mengukur tingkat kognitif rendah, low achievers, siswa, yaitu level ingatan saja. Menurut Ratnaulan dan Rusdiana tahun 2020 halaman 119, pada umumnya alat evaluasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tes dan non-tes. Kita akan bahas tes terlebih dahulu. Menurut Kususma dalam Ratnaulan dan Rusdiana tahun 2020 halaman 119 menegaskan bahwa tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data atau keterangan yang diinginkan dengan cara tepat dan cepat. Berdasarkan bentuknya, tes dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tes secara lisan, menuntut jawaban secara lisan. Yang kedua ada tes tulisan, menuntut jawaban secara tulisan. Dan yang ketiga ada tes tindakan, yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan. Menurut Nur Firdaus tahun 2019 halaman 97, tes pengukuran penilaian berguna untuk seleksi, penempatan, diagnosis, remedial, umpan balik, memotivasi, membimbing belajar, perbaikan kurikulum dan program pendidikan serta pengembangan ilmu. Penilaian mata pelajaran IPS adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik dalam mata pelajaran IPS. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Yang kedua, non-tes. Non-tes menurut Ratnaulan dan Rusdiana tahun 2020 halaman 119-120, alat evaluasi jenis non-tes antara lain observasi, wawancara, studi kasus, rating scale atau skala penilaian, checklist, dan inventory. Syarat menyusun alat penilaian membuat pertanyaan tes atau alat evaluasi tidak mudah, sebab tes atau pertanyaan merupakan alat untuk melihat perubahan kemampuan dan tingkah laku siswa setelah menerima pengajaran dari guru atau pengajaran di sekolah. Menurut Winkel dalam Magdalena dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 230, banyak alat evaluasi yang biasa digunakan di sekolah atau guru-guru di sekolah. Salah satunya adalah taksonomi Bloom. Dalam taksonomi Bloom ini terdapat 3 klasifikasi sasaran atau tujuan pendidikan, yaitu ranah kognitif, afektif, dan yang terakhir ranah psikomotor. Dan di setiap ranah ini dipisahkan kembali ke bagian yang lebih rinci, sesuai dengan hierarkinya. Dapat disimpulkan, permasalahan tersebut menunjukkan evaluasi pembelajaran IPS dengan tes yang dilakukan oleh guru-guru secara umum hanya dibuat tes secara dadakan atau dibuat secara insidental, diambil dari lembar kerja siswa atau LKS yang diperjualbelikan, serta dari buku-buku paket tanpa mempertimbangkan kelayakan tes sebagai alat evaluasi.
tes lebih banyak dibuat hanya mengukur tingkat kognitif rendah siswa, yaitu level ingatan saja. Seharusnya alat evaluasi dirancang dengan mempertimbangkan kelayakan tes, dengan memperhatikan kriteria atau persyaratan dalam evaluasi, yaitu mulai dari segi validitas, reliabilitas, kepraktisan, dan juga sesuai dengan kurikulum yang ada. Baik, saya Tianura Saina akan melanjutkan materi. Cara menyusun alat evaluasi pembelajaran IPS kelas rendah. Secara ontologis, menurut Valen dan Satria, tahun 2021, halaman 2200, praktik di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah yang dalam melaksanakan evaluasi hanya sekedar menyediakan seperangkat tes saja. Sedangkan guru dalam praktik evaluasi seringkali acuh tak acuh dengan kualitas tes itu sendiri, baik aspek materi, aspek konstruksi, maupun aspek bahasa. Artinya, guru tidak memperhatikan apakah soal tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai alat evaluasi yang baik, seperti valid, reliable, bahkan memiliki tingkat kesukaran soal dan daya pembeda soal yang baik. Selain itu, soal masih dalam ranah kognitif yang rendah dan belum mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi karena soal yang dibuat masih pada tahap meningkat, memahami dan mengaplikasi, belum sampai pada tahap menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Apabila taraf berpikir siswa masih lost, siswa tersebut tidak mampu merespon perubahan teknologi yang makin terbuka, modern, mengglobal, serta akan terlambat beradaptasi menghadapi era masa depan. Kemudian, secara epistemologis, menurut Kadir tahun 2015 halaman 72-73, langkah-langkah menyusun tes yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merujuk pada silabus atau SAP. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Ketiga, menyusun soal. Yang keempat, melaksanakan uji coba tes. Dan yang kelima, membuat skor. Kemudian, adapun syarat-syarat umum evaluasi, menurut Hamalik, tahun 2020, halaman 157-159, penilaian yang akan dilaksanakan harus memenuhi persyaratan atau kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memiliki validitas. Yang kedua, mempunyai reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, efisiensi. Dan yang kelima, yaitu kegunaan atau kepraktisan. Kemudian, secara aksiologis, disimpulkan berdasarkan permasalahan tersebut, menunjukkan guru kurang memperhatikan apakah soal tersebut sudah memenuhi persyaratan sebagai alat evaluasi yang baik seperti valid, reliable, dan memiliki tingkat kesukaran soal dan daya pembeda soal yang baik. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu guru harus lebih memperhatikan petunjuk dalam menyusun alat evaluasi pembelajaran sehingga dapat memenuhi kriteria atau syarat evaluasi. Sekian, terima kasih.